Halo Mas Univers, kali ini gua ada di IMS 2025 Indonesia International Motor Show di Expo Kemayoran. Nah, kali ini gua lagi ada di booth-nya JWM. Nah, di belakang gue ini ada varian terbaru dari Hafal. Nah, di sini ada namanya Hafal Jolayan Ultra. Versi terbaru dari Hafal Jolayan yang sebelumnya sudah diluncurkan pada ajang Gias tahun lalu. Nah, kali ini apa aja sih ubah-ubahan yang ada di Hafal Jolayan Ultra? Mari kita simak untuk bagian eksterior depan. Nah, di bagian eksterior depan ini terdapat LED proyektor headlamp yang membagi 3 buah. Nah, di sini untuk lampu dekatnya dan lampu utamanya 2 bilah, dan ini untuk lampu jarak jauhnya. Dan dilapisi dengan DRL LED yang memanjang hingga bawah. Dan di sini nanti DRL ini akan bergantian dengan lampu sene ya. Oke, lanjut ke bagian grill. Di sini di bagian grill terdapat logo Hafal yang cukup besar, tulisannya Hafal ya. Dan juga ada grill yang dilapisi dengan diamond motif seperti diamond gitu ya. Dan juga di bawahnya ada namanya garnish ya, garnish chrome yang membentuk huruf U. Lanjut lagi ke bawah, dia ada undergrillnya juga di bawah dan motif seperti segi 1, 2, 3, 4, 5 segi 5, dan juga di bawahnya di sini dia, karena ini udah varian ultra, jadi dilengkapi dengan 15 ADAS. Nah, karena sebelumnya masih belum ada ADAS ya, jadi yang sekarang udah ada ADAS-nya. Nah, ini ada di bawahnya, dan di bawahnya lagi dilapisi dengan garnish chrome, dan juga ada undercut bumper yang udah melindungi jika ada batu atau lubang-lubang yang dalam ya, di sekitar dalam, jadi aman dan kan nggak langsung. Oke, kita lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Nah, untuk di bagian samping ya memang tidak terlihat seperti mobil SUV ya, karena biasanya SUV itu menciri khasnya ada keriting-keriting warna hitam dari depan hingga samping terus memang panjang belakang. Akan tapi di JWM Hafal Jolayan ini ada sedikit garis-garis yang lebih seperti fender ya. Nah, dia ini membuktikan bahwa ini adalah sebuah SUV gitu kan. Walaupun nggak ada keriting hitam, tapi dia di sini ada luka-luka dari fendernya. Dan juga di bawah lanjut ada pelek yang dibalut dengan ring 18 dengan profil ban 225 55 ring 18 dari GTI radial sampai di SUV. Dan juga ini peleknya terlihat kesan lebih sporty ya untuk sebuah SUV. Nah, lagi-lagi karena mobil ini sudah menggunakan mesin hybrid, 1500 hybrid tenaga 180 horsepower dan torsi 375 Nm dengan dibalut transmisi DHT, dedicated hybrid transmission. Nah, di sampingnya ada base dari HCV-nya, hybrid electric vehicle. Jadi transmisi ini mirip dengan merek logo triple ellipse ya, atau Toyota, karena dia menggunakan transmisi DHT, dedicated hybrid transmission. Nah, oke. Itu untuk tadi persoalan mesinnya. Lanjut ke bagian spionnya. Di spionnya ini dia udah dibalut dengan cover warna bodi, jadi dilapisi dengan lampu sen juga, dan dia udah menggunakan kamera 360 atau 360 ya. Ini untuk kamera 360 ya. Dan juga lanjut ke samping ada lekukan garis. Di sini ada lekukan garis yang memanjang dari pintu bagian depan hingga ke bagian belakang mobilnya. Dan juga di bawahnya juga ada garis yang menyerupai lagi-lagi seperti kering-keringan hitam, karena nggak ada kering-keringan hitam, jadi di sini ada garis-garis yang mencirikan bahwa ini sebuah SUV. Lanjut untuk bagian kacanya, dia sudah dilapisi dengan garis trim ya, yang menghiasi hingga bagian ke belakang. Dari sampingnya juga terdapat roof rail, dan ini roof railnya beneran, bukan hiasan. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Di samping belakang ini ada tangki. Nah, tangki ini cukup mudah, hanya dipencet aja bisa langsung terbuka ya. Jadi nggak usah perlu kalian pencet tombol di bagian dalam, karena Hafal Jolayan ini cukup dipencet aja langsung bisa dibuka untuk tangki bahan bakarnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya dia juga menggunakan rem cakram juga ya. Dan juga untuk lekukan yang tadi, lekukan untuk garis kacanya ini yang dilapis dengan chrome, dan juga yang tadi lekukan yang memanjang ke depan ini. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Oke, ini dia bagian dari belakang dari Hafal Jolayan ya.
memang bagian belakang ini menuai pro kontra ya. Ada yang suka-suka, ada yang nggak suka. Dan gue jujur, gue melihat ini sangat suka karena dari model ini seperti bumerang ya, bumerang atau dapat artian juga seperti huruf C di sini. Huruf C terbalik di sini yang sebelah kiri ini seperti huruf C ya. Dan juga mirip-mirip seperti brand sebelah juga Mitsubishi Export ya. Agak lekukannya yang sini agak mirip-mirip sebelah sini ya. Dan juga dia dibalut dengan lampu full LED ya, dari mulai stop lamp, juga lampu sen dan juga lampu mobilnya udah full LED. Di sini ada emblem dari Giant dan juga karena ini masih satu grup dengan GWM. Nah, ini ada logo GWM-nya di sini, GWM dan juga ada logo hybrid. Nah, di belakangnya udah dibalut rear defogger dan juga ada rear rope spoiler ya. Dan ini dia bolong di sini, dia terkesan lebih sporty gitu. Dan juga dia ada wiper belakang. Terus juga di bagian bawah dia ada bumper dilapisi dengan warna abu-abu atau grey ya. Nah, ini grey dan juga di sini ada lagi-lagi seperti undergrill yang bagian depan, motifnya trapesium segi 5 ya. Dan juga di sini ada garis chrome-nya. Ada mata kucing dan juga underguard bagian bawah bumper yang untuk melindungi dari tadi yang batu itu seperti bagian depan. Oke, untuk lampu plat nomornya dia masih halogen, masih biasa. Di sini ada lampu kamera mundurnya karena ini udah kamera 360 ya. Dan juga pintu belakangnya dia masih manual. Cukup sayang sekali ya karena beberapa di kelasnya emang sudah elektrik, tapi kapal jalan ini masih manual. Oke, lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasinya dia cukup luas di sini. Dan juga dikasih separatornya ya untuk menaruh barang biar nggak kelihatan dari luar. Ini ada separator ya. Dan juga di sini ada lampu bagasi yang sudah LED. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan toolkit di bawahnya. Dan di bawahnya lagi di sini ada baterai karena mobil ini hybrid. Dan baterai ini, for your information, baterai dari Haval Giant ini buatan mereka sendiri. Namanya S-Pol. Dan baterai S-Pol ini sudah digunakan juga oleh merek-merek brand seperti Mini dan BMW. Karena Mini sekarang juga yang datang ke Indonesia itu mini-mini listrik itu menggunakan baterai dari GWM yaitu S-Pol. Nah, ini ruang bagasinya ya cukup luas. Oke, itu aja untuk ruang bagasinya. Sebelum masuk ke dalam, gua akan ngasih tahu informasi terlebih dahulu. Untuk Haval Giant ini, dia mempunyai panjang 4,4 meter dan lebar 1,8 meter, tinggi 1,6 meteran. Jadi sebenarnya secara kelas dia emang harusnya C segmen, tapi secara harga dia masuknya ke B segmen atau di kelasnya Honda HR-V, nilai kereta, Mitsubishi Export, Suzuki Grand Vitara dan lain-lainnya. Dan juga dia wheelbase-nya 2700 mm. Nah, jadi cukup lega ya di kelasnya ya untuk wheelbase-nya. Karena ini sebenarnya masuknya C segmen tapi harga B segmen. Oke, lanjut ke bagian interior ya. Oke, Ngoce Universe. Kali ini gue lagi ada di interior baris kedua dari Haval Giant Hybrid. Nah, ini karena wheelbase yang tadi gue bilang ya, 2700 mm paling lega di kelasnya. Lihat, legroom aja bisa nyampe 14 jari. Bayangin, 14 jari. Nah, ini posisi nyetir gue tadi ya. Dan juga untuk bagian belakangnya joknya sudah dilapisin kulit juga. Nah, ini ada bagian ininya ya, apa namanya, lekukan-lekukannya di sini untuk menopang tubuh lebih baik lagi. Dan juga untuk legroom, untuk headroom dia masih ada 7 jari. Walaupun emang ini dia panoramic sunroof, tapi untuk headroom masih aman, masih 7 jari. Nah, ini untuk lampunya juga udah LED ya di kiri kanan. Nah, ini untuk lampunya udah LED dan juga terdapat airbag di bagian pilar kiri kanan. Karena mobil ini sudah dibubuhi dengan airbag, ada 6 buah airbag. Ya. Oke, lanjut ke bagian tengah sini, dia udah terdapat armrest dan dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Jadi kalian nggak perlu puyeng lagi ya untuk memakai mobil ini karena ada beberapa cup holder di bagian tengah, 2 bagian pintu masing-masing ada 2 juga. Ada 1 maksudnya ya kalau di sini. Jadi totalnya ada 4 buah cup holder. Oke, untuk posisi duduk bagian belakang dia terdapat sebentar. Oh, dia hanya 1 step, tapi menurut gue ini udah cukup nambah banget sih.
dibandingin di kelasnya ada beberapa yang emang tempat duduknya di baris keduanya itu cukup tegak gitu. Ya, untuk di bagian door trim bagian belakangnya di sini dia ada lapisan jahitan-jahitan ini ya, palsu ya. Terus juga ada garnish chrome lagi, terus ada handle udah garnish Dove ya, silver Dove, dan juga di sini ada motif-motif seperti karbon ya. Dan juga di sini ada sandaran tangan yang udah dilapisi dengan kulit, di sampingnya juga ada kulit. Terus juga untuk masih biasa ya, untuk power window-nya di belakang masih yang biasa, belum auto. Di bawah udah ada speaker juga. Dan di belakang lagi juga ada seatbelt pocket di bagian kursi penumpang depan dan kursi supir bagian belakang. Dan juga ada AC untuk mendinginkan ruang kabin bagian baris kedua, dan juga ada slot USB masih Type A masih biasa, dan juga ada ruang penyimpanan di sini. Nah, di sini tempat naruh baterainya ya, di sini ya. Baterai dari mobil hybridnya ini. Kurang lebih baterai hybrid itu 1,7 kilowatt hour ya, sekitar itu. Karena mobil ini juga sudah dicekadkan di pabriknya INHEP Group, yaitu di Wana Herang. Dia nyatu pabrik dengan Mercedes-Benz juga. Oke, lanjut ke bagian interior depan. Oke, Mas Jennifer, kali ini gue lagi ada di bagian depan dari Haval Jolayan Hybrid. Nah, ini yang tipe Ultra ya, udah ada perubahan di bagian interiornya. Nah, langsung aja kita ke bagian setir. Untuk setir, sayangnya memang dia masih til aja, tapi belum teleskopik ya. Karena beberapa di kelasnya sudah teleskopik, tapi ini masih til biasa. Untuk pelampuan, headlamp udah auto, wiper juga udah auto, dan bahkan intermitternya aja sudah auto. Nah, di bagian lingkaran setir sini ada tombol audio untuk menurunkan dan menaikkan volume. Terus juga ada tombol dari adaptive cruise control-nya, karena ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control ya. Terus juga untuk di bagian kanan ya, dia ada juga dimmer, juga ada headlamp dippling, ada vehicle stability control, dan juga ada hill descent control yang jarang-jarang di kelasnya nih ya. Di sebelah kiri sini ada start stop button, terus juga di sini ada tombol lock unlock pintu. Dan juga untuk di door trim bagian depannya ini dia terdapat tweeter ya. Tweeter di bagian dekat handle. Ini tweeter ini hanya di bagian baris ke depan aja ya. Dan juga di sini ada pengaturan udah elektrik dan retractable mirror. Terus juga di bagian ini ada armrest yang udah dilapisi, bagian sandaran tangannya dilapisi dengan kulit. Dan juga di sini masih senada dengan bagian belakangnya tadi, dia ada motif-motif seperti karbon, dan juga ada cup holder di bawahnya, dan juga speaker. Untuk di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan koin di sebelah kanan. Di sini juga kanan ininya juga empuk ya, soft touch. Dan di atasnya masih plastik, dan dia udah ada juga HUD atau head up display. Oke, lanjut. Oke, Ngocinipers, kali ini adalah speedometer dari Haval dari Jolayan Hybrid. Nah, di sini udah full digital ya. Nah, ini ada tempat bar untuk suhu, dan juga ada check engine, dan di sini ada tengah-tengah sini indikator buat adasnya. Jadi ini adaptive cruise control, berapa jaraknya kita bisa tentukan, dan juga di sini ada indikator digital bensin. Kebetulan bensin udah merah. Dan juga ada indikator pintu, indikator parking brake, indikator seat belt, terus indikator aki, dan warning dari ADAS juga ada di bagian atas ini. Dan juga di sini ada lane keeping assist-nya. Dan ini ada odometer, indikator dari indikator dari persneling ya di sini. Dan juga di sini ada tachometer karena ini hybrid, jadi mulai dari tulisan power. Dan ini ada speedometer digital, ada jam juga, dan juga ada indikator lampu. Karena ini mobilnya dalam keadaan pameran, jadi kita gak bisa lengkap untuk jelasinnya. Oke, lanjut aja ke bagian dari head unitnya. Oke, Ngocinipers, kali ini kita akan melihat detail fitur dari head unit Haval Jolayan yang versi Ultra ini sudah menggunakan head unit 12 inch. Dia sudah ditampilkan kalau AC-nya ini udah dual zone ya, udah mode auto juga, dan pengaturan AC juga masih bisa manual di bagian sini. Oke, kita lanjut ke bagian home-nya. Nah, ini bagian dari home-nya. Ini ada pengaturan radio, di sini ada pengaturan telepon, Bluetooth, dan juga dia udah terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto wired maupun wireless. Nah,
Jarang-jarang ya bisa dua-duanya ya, pergi bisa kedua-duanya. Nah ini ada Fixul juga ada ya, untuk menampilkan foto-foto kita dari HP misalnya. Nah, terus juga ada tombol pengaturan. Nah, ini Bluetooth setting. Ini sound settingnya, udah pengaturan dari speakernya juga ada, equalizernya. Terus display setting, di sini ada brightness juga, kecerahannya bisa diatur. Nah, terus ini juga temanya mau auto atau tema gelap atau tema terang bisa diatur juga. Ada scene color selection, warna biru, yang ini ya. Driving video registration, traffic management, standby. Nah, tadi kayak misalnya baru dinyalain head unitnya ada logonya. Ini wallpaper. Terus ada format, tanggal, waktu. Ada sistem info juga. Nah, ini riset pabrik. Dan bawahnya lagi ada pengaturan dari kendaraannya. Oke. Di sini ada setting, ada unlock mode, misalnya hanya bagian supir aja yang bisa untuk buka pintu, unlock dan locknya. Terus speed locknya mau di kecepatan 15 atau speed locknya manual, itu masih bisa juga. Ada juga trial driving, terus ada power of unlock setting, terus multimedia setting juga ada comfort, sport, dan like. Ini multi mode setting. Oh, ada mode-nya, ada modenya ya, mode comfort atau sport atau like, itu ada modenya. Terus ada HUD setting. Nah, head up display itu bisa di ini juga ya, bisa diatur juga. Ada seat setting. Nah, ini untuk pemanas jok, ada pemanas jok juga, ada pendingin jok untuk masing-masing bagian kursi penumpang depan dan driver. Ada lighting setting, di sini ada juga follow me home. Nah, ini kalau sport mode, terus aktif welcome mode setting, parking assist. Terus ada ini untuk sistem pedal drivingnya juga ada one pedal driving. Nah, ini seperti mobil listrik ya. Ada driving mode-nya tadi, normal, sport, econo, dan snow. Oh ya, driving mode ini normal, sport, eco, dan snow. Sorry, yang tadi itu untuk mode ini ya, multimedianya ya. Terus ada mode buat saat mencuci kendaraan, misalnya ini apa namanya, kita lagi naikin mobil kita lagi cuci. Nah, ini ada juga modenya. Terus energy recovery, dia juga ada sistem buat regeneratif braking-nya. Nah, ini mirip-mirip udah seperti mobil listrik ya. Driving score juga ada, vehicle driving. Oke. Nah, ini comfort setting. Oh, ini untuk apa namanya, kaca spionnya lipat secara otomatis atau enggak, itu bisa. Ada wireless charging juga ada. Nah, ini intelligent, ada lane assist juga, forward collision mitigation, rear assist. Oke. Itu untuk pengaturan kendaraannya ya. Lanjut ke home. Oke. Jadi itu aja ya untuk pengaturan dari head unitnya yang sebesar 12 inch ini. Lanjut ke bagian bawahnya. Dia ada kisi-kisi AC di sini, dan juga di sini ada hazard dan berdenyut ya nyalanya seperti nadi. Dan dia ada wireless chargingnya juga, dilapisin karet jadi tidak terlalu panas. Dan dia ada knob dari persnelingnya ya. Ini walaupun kalian putar-putar ini, dia nggak terlalu pengaruh ya, karena kalian lagi diam. Juga ada electric parking brake dan juga auto hold. Sudah ada ruangan penyimpanan buat naruh HP juga bisa. Di sini juga bisa buat naruh HP, dan juga ada penyimpanan tertutup yang sudah dilapisi dengan cup holder, 2 cup holder. Dan juga di bagian sininya ada glove box yang sudah dilapisi bahan sejenis bludru ya, tapi dia nggak ada AC-nya di sini, cuman hanya glove box biasa aja ya. Dan juga ada armrest yang udah kulit ya. Oke, untuk bagian tengah sini juga dia udah soft touch, dan lagi-lagi senada dengan bagian multimedia seperti ada lapisan karbon gitu ya. Dan ini ada airbag, dan juga spionnya sudah auto dimming. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi panoramic sunroof, bukan sunroof doang, panoramic sunroof. Jadi memanjang ke belakang ya. Dan juga di sini ada tempat kacamatanya, dan lampu sudah LED. Terus sun visor bagian kanan juga dia ada kaca, tapi nggak senada nih. Ini dia masih bohlamnya halogen. Terus juga di bagian penumpangnya juga masih halogen juga ya. Oke, untuk bagian glove boxnya dia juga soft opening.
Oke, itu aja Ngocinipers dari interior dari Hafal Jolayan. Oke, lanjut ke bagian dari penutupnya. Oke, Ngocinipers, itu tadi review dari Hafal Jolayan Hybrid. Ya, untuk kalian yang ingin mencari mobil SUV yang mengincar segmen BSUV tapi selega seperti CSUV, karena secara kelas emang dia harusnya masuk ke CSUV ya, segmen Corolla Cross, terus Mazda CX-30 dan lain-lainnya. Tapi dia dengan budget 405 juta rupiah khusus di pameran IMS saja, karena setelah pembelian di pameran IMS atau udah mencapai 1000 itu dia naik jadi 418 juta. Tapi kalian sudah mendapatkan ADAS yang lengkap, 15 ADAS, dan juga headroom dan legroom yang cukup lega, karena ini sebenarnya sejatinya adalah C segmen tapi dengan harga di B segmen. Oke, Ngocinipers, itu saja review dari Hafal Jolayan. See you next. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.